Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Winda Rabiatul ACC 118.032. Di sini pada video kali ini kita akan membahas tentang teori atom. Di mana teori atom itu ada 5. Yang pertama ada model atom Dalton, model atom J.J. Thomson, model atom Rutherford, spektrum atom hidrogen, dan yang terakhir ada model atom Bohr. Di mana model atom Dalton ini pada tahun 1805 mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekalahan massa, Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap. Nah, teori atom ini diusulkan oleh Dalton. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dan materi yang sudah tidak dapat lagi dibagikan lagi. Contohnya seperti kapur. Ketika kita menumbuhkan kapur atau kita menghancurkan kapur sampai tidak bisa dibagikan lagi, sampai dia halus, sampai tidak dibagikan lagi, maka itulah yang dinamakan atom. Terus yang kedua itu ada atom itu digambarkan seperti bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom yang identik dan berbeda dengan unsur yang lain. Kalian tahu kan model atom pejal itu sifatnya adalah padat. Seperti itu. Yang terakhir ada atom-atom itu bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat, dan sederhananya misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom atau atom oksigen. Dia membentuk senyawa seperti itu. Yang terakhir ada reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua ada model atom Thomson, di mana Thomson ini melakukan percobaan seperti lampu tabung. Contohnya seperti roti kismis. Misal contohnya itu seperti misal ada kue onde-onde, ada yang tengahnya seperti misalnya ada elektron yang bermuatan positif, ada juga elektron yang bermuatan negatif. Nah, kelemahan dari Dalton tadi diperbaiki oleh J.J. Thomson. Eksperimen yang dilakukan tabung sinar katoda, hasil eksperimen itu menyatakan ada partikel yang bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif. Nah, Thomson itu mengusulkan model atom seperti roti kismis atau kue onde-onde, suatu bola pejal yang di permukaan dikelilingi elektron yang permukaan lain bermuatan yang positif sehingga atom ini bersifat netral. Yang ketiga ada model atom Rutherford. Eksperimen yang dilakukan Rutherford ini adalah penembakan lempeng tipis dengan partikel alfa. Ternyata partikel itu ada yang diteruskan, dibelokkan, atau dipantulkan. Berarti di dalam atom terdapat susunan-susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Nah, hipotesa dari Rutherford ini adalah atom-atom itu terdiri dari inti yang sangat kecil dengan bermuatan positif yang masanya merupakan massa atom tersebut. Nah, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti tersebut. Banyaknya elektron dalam atom sama dengan banyaknya proton di dalam inti dengan nomor atomnya. Nah, kelemahan dari Rutherford itu sendiri adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisikanya itu, gerakan elektron yang mengintiri inti disertai pemancaran energi yang sangat sehingga lama dalam energi elektron akan berkurang dengan lintasan, makin lama akan mendekati inti jatuh dengan ke dalam inti. Selanjutnya ada spektrum atom hidrogen. Nah, pada tahun 1885, J.J. Balmer ini menemukan formasi empiris dengan 4 garis spektrum atom hidrogen. Setelah Balmer, banyak ahli fisika yang berhasil melakukan percobaan sehingga tersusunlah formasi deret. Yang pertama itu ada deret Lyman atau deret ultra ungu, yang kedua ada deret Balmer, deret cahaya tampak, deret Paschen atau deret inframerah 1, yang keempat ada deret Brackett atau deret inframerah 2, yang kelima ada deret Frank, yang kelima ada deret inframerah 3. Yang terakhir ada model atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr itu mengemukakan teori baru mengenai struktur dan sifat atomnya. Teori atom Bohr pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom dari Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Nah, model atom Bohr ini dinyatakan dengan postulat-postulat. Yang pertama, postulat pertama ada elektron yang mengelilingi inti dalam orbit terbentuknya lingkaran di bawah pengaruh gaya Coulomb. Nah, kelemahan dari Rutherford tadi diperbaiki oleh Niels Bohr.
Dengan percobaannya menganalisa spektrum karena dari atom hidrogen yang berbentuk garis hipotesi Bohr itu yang pertama ada atom terdiri dari elektron yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke yang lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga elektron dalam itu berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Seperti itu. Nah, kelemahan dari Bohr itu adalah bahwa atom itu terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahan model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan spektrum karena dari atom berelektron banyak, sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari model atom Bohr. Gitu. Uh, Sekian dari penjelasan pada video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.